Status sebenar Rob Friend dalam projek skuad kebangsaan Malaysia menimbulkan kekeliruan selepas Persekutuan Bola Sepak Terbangsa FIFA mendedahkan CEO Timnas Malaysia resmi dipecat. Nasib malang Rob Friend usai naturalisasinya terbukti palsu. Krisis besar sepak bola Malaysia akhirnya mencapai titik puncaknya hari ini. CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, resmi dipecat setelah melalui rapat darurat yang berlangsung hampir 5 jam di kantor Football Association of Malaysia, FAM. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa jam setelah FIFA mengonfirmasi adanya temuan kuat terkait dugaan naturalisasi palsu yang melibatkan beberapa pemain yang direkrut FAM dalam beberapa tahun terakhir. Skandal besar yang kini menyeret nama Rob Friend sebagai tokoh utama. Pemecatan ini mengejutkan publik Malaysia, meskipun banyak pihak sebelumnya telah memprediksi langkah ini setelah gelombang kritik dan tekanan publik yang semakin membesar. Namun keputusan FAM tetap dianggap dramatis karena diumumkan secara mendadak, tanpa konferensi pers panjang, dan hanya disampaikan melalui pernyataan resmi yang terdiri dari 3 paragraf singkat. Namun di balik kalimat formal tersebut, fakta yang beredar di lapangan menunjukkan betapa kacaunya kondisi internal FAM saat ini. Sumber internal mengungkapkan bahwa pemecatan Rob Friend berlangsung sangat tegang. Dalam rapat, Rob Friend disebut berusaha membela diri dan menolak seluruh tuduhan bahwa ia memiliki keterlibatan langsung dalam pemalsuan dokumen naturalisasi pemain. Namun bukti investigasi yang dibawa ke meja rapat oleh pihak audit internal dan Komite Hukum FAM tampaknya terlalu kuat untuk dibantah. Laporan tersebut menunjukkan adanya tanda tangan administratif, persetujuan proses, dan jejak digital yang mengarah pada CEO itu sendiri. Dalam rapat itu pula, beberapa petinggi FAM disebut kehilangan kesabaran dan menuduh Rob Friend telah mempermalukan Malaysia di mata dunia. Bahkan menurut sumber yang hadir, salah satu anggota komite sempat menggebrak meja sambil mengatakan, "Malaysia jadi bahan ketawa satu Asia karena keputusan kamu." Setelah perdebatan panjang, FAM akhirnya mengambil keputusan bulat, memecat Rob Friend tanpa pesangon dan mencabut seluruh kewenangannya di struktur sepak bola nasional. Beberapa jam setelah itu, keputusan resmi diumumkan ke publik. Wartawan yang menunggu di depan kantor FAM langsung membombardir ruang konferensi dengan pertanyaan. Namun hanya Sekretaris Jenderal FAM yang muncul dan menyampaikan pernyataan singkat. FAM mengambil tindakan ini untuk menjaga integritas sepak bola negara. Kami akan bekerja sama penuh dengan FIFA dalam proses investigasi. Tidak ada kata terima kasih untuk jasa Rob Friend. Tidak ada penghormatan jabatan. Tidak ada pembelaan. Semuanya terasa sangat dingin, menandakan betapa seriusnya skandal ini. Sejak hari itu, nasib Rob Friend berubah drastis. Pria yang sebelumnya tampil percaya diri dan terlihat berpengaruh dalam berbagai agenda sepak bola Malaysia kini mengalami kejatuhan karir yang begitu cepat. Dalam hitungan jam, ia berubah dari pejabat puncak olahraga Malaysia menjadi sosok yang dikaitkan dengan skandal internasional. Setelah pengumuman pemecatan, Rob Friend terlihat meninggalkan kantor FAM dengan wajah pucat dan tanpa komentar. Beberapa wartawan mencoba mendekat, namun ia hanya berkata satu kalimat, "Ini bukan kesalahan saya." Kalimat itu tidak cukup untuk meredakan badai. Faktanya, publik Malaysia kini menempatkan Rob Friend sebagai figur yang paling disalahkan dalam skandal naturalisasi palsu yang membuat FIFA turun tangan. Media sosial penuh komentar pedas, satir, dan kritikan keras terhadap dirinya. Beberapa analis Malaysia bahkan menyebut bahwa Rob Friend adalah CEO paling kontroversial dalam sejarah FAM. Mereka menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, FAM terlalu berfokus pada strategi instan dibanding membangun akar sepak bola nasional. Skandal naturalisasi palsu dianggap sebagai puncak dari serangkaian keputusan terburu-buru yang dimotori oleh ambisi tanpa perhitungan matang. Sementara itu, laporan investigasi FIFA yang dibagikan kepada FAM memperlihatkan kejanggalan mencolok dalam beberapa dokumen naturalisasi pemain Malaysia. Di antara temuan tersebut adalah ketidaksesuaian data keluarga pemain, perubahan tanggal dan tempat lahir, riwayat perjalanan yang tidak sejalan dengan ketentuan FIFA, dokumen yang ditandatangani tanpa verifikasi biometrik,
surat rekomendasi internal yang diduga dipalsukan. Semua jalur administratif itu, menurut investigasi, mengarah pada satu titik, persetujuan Rob Friend. FIFA menyebut bahwa kasus ini sangat serius karena melanggar prinsip dasar integritas. Tidak hanya berpotensi merusak keadilan kompetisi internasional, tetapi juga menodai reputasi olahraga negara anggota. Karena itu, FIFA menuntut FAM bertanggung jawab penuh dan melakukan restrukturisasi besar. Pemecatan CEO hanyalah langkah pertama. Setelah itu, FAM diwajibkan menyerahkan laporan detail dalam 14 hari. Jika tidak, Malaysia terancam sanksi berat, mulai dari pembatasan aktivitas internasional hingga pembekuan sementara federasi. Publik Malaysia, yang selama ini sudah frustrasi dengan prestasi tim nasional yang terus menurun, menyambut pemecatan Rob Friend dengan dua reaksi, kelegaan dan kemarahan. Kelegaan karena akhirnya ada tindakan konkret. Kemarahan karena skandal ini dianggap memalukan dan seharusnya tidak terjadi sejak awal jika FAM bekerja secara profesional. Media Malaysia menulis tajuk berani. Era gelap FAM akhirnya dibongkar. Rob Friend jatuh, Malaysia menanggung aib besar. FIFA desak bertindak, FAM panik. Di sisi lain, media Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Thailand menyindir bahwa Malaysia hanyut oleh ambisinya sendiri untuk bersaing dengan negara-negara tetangga. Mereka menilai Malaysia terlalu memaksakan diri ingin mengejar dominasi Indonesia dan Vietnam di level Asia, namun malah terperosok dalam skandal besar. Beberapa politisi Malaysia juga ikut memberikan komentar pedas, menyebut bahwa FAM perlu dibersihkan total dan tidak lagi dikelola oleh figur-figur yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Mereka meminta agar pemerintah turun tangan untuk memastikan FAM melakukan transformasi menyeluruh. Sementara itu, sponsor-sponsor besar FAM mulai mengevaluasi kontrak mereka. Mereka khawatir reputasi mereka ikut terseret dalam skandal ini. Jika beberapa sponsor besar memutuskan mundur, maka federasi akan mengalami kerugian finansial yang besar dan dapat mengganggu seluruh struktur kompetisi nasional. Di tengah badai besar ini, Rob Friend kini benar-benar berada dalam posisi paling sulit. Mantan CEO itu tidak hanya kehilangan jabatan prestisius, namun juga menghadapi kemungkinan tuntutan hukum jika terbukti secara langsung terlibat dalam pemalsuan dokumen. Sumber pemerintah menyatakan bahwa semua opsi hukum sedang dipertimbangkan. Beberapa pengacara olahraga internasional mengatakan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden berbahaya di Asia Tenggara. Jika terbukti benar adanya manipulasi terstruktur, maka Malaysia akan dicap sebagai federasi yang tidak dapat dipercaya dalam mengelola sepak bola internasional. Beberapa hari terakhir, Rob Friend disebut menyembunyikan diri dan enggan menghadiri acara apapun. Ia dikatakan sedang berkonsultasi dengan tim hukum pribadinya untuk merumuskan pembelaan.